Hey guys, welcome to my video. Kembali lagi bersama saya, Mentari Octavia, dengan NIM 21541017, Prodi Tadris Bahasa Indonesia dalam mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dengan dosen pengampu Agita Misriani MPD. Baiklah, materi kita kali ini mengenai analisis instrumen penilaian. Yang pertama itu ada analisis logis atau rasional. Analisis logis atau rasional meliputi analisis materi, konstruksi, dan bahasa. Analisis materi dimaksud dengan penelaah yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang dinyatakan dalam soal serta tingkat kemampuan sesuai dengan soal. Analisis konstruksi dimaksud sebagai penelaah yang umumnya berkaitan dengan teknik penulisan soal. Analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaah soal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah contoh dari tabel analisis logis atau rasional. Selanjutnya ada analisis empirik. Analisis empirik terhadap instrumen atau soal dilakukan dengan melakukan menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Yang pertama ada validitas tes. Valid artinya sah atau tepat, jadi tes yang valid berarti tes tersebut merupakan alat ukur yang tepat terhadap mengukur suatu objek. Validitas terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Validitas eksternal dilakukan dengan cara mengkoreksi skor hasil uji coba instrumen yang dibuat guru dengan instrumen yang sudah baku. Validitas internal, validitas yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis faktor dengan analisis butir. Berikut adalah contoh tabel dari validitas tes. Selanjutnya yaitu ada reliabilitas tes. Menurut arti, kata reliable berarti dapat dipercaya. Berdasarkan kata tersebut, maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang, hasil pengukurannya tetap. Selanjutnya ada reliabilitas eksternal. Menguji reliabilitas eksternal suatu tes dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya 1. Metode paralel, metode tes ulang, dan metode belah dua. Yang pertama ada tes ulang. Tes ulang atau tes retest method sering pula dinamakan metode stabilitas. Bentuk paralel atau alternate form method atau dikenal juga dengan metode ekuvalen. Metode belah dua digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode yang bentuk paralel dan metode tes ulang. Selanjutnya itu ada reliabilitas internal. Pada reliabilitas internal, uji coba dilakukan hanya satu kali dan menggunakan satu instrumen. Kemudian hasil diuji coba analisis dengan menggunakan rumus reliabilitas instrumen. Banyak rumus-rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas, akan tetapi pada pembahasan ini diperkenalkan hanya dua, yaitu rumus KR21 dan alpha. Selanjutnya ada tahap kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak akan merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Yang terakhir ada daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat dengan D. Itulah tadi materi dari saya. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.
See you next time. Bye bye guys.